Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama Kaizen Channel. Channelnya tutorial, tips dan trik seputar internet, server dan lainnya, dan panduan cara-cara mendapatkan penghasilan dari internet. Pada video kali ini saya akan kembali membahas ataupun mengulas mengenai blog ya, ataupun blogspot, blogger bagi para blogger yang masih belum berhasil ataupun masih belum diterima oleh AdSense blognya. Pada kali ini saya akan mencoba sedikit membahas ataupun studi kasus agar blog kita diterima oleh AdSense. Sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini, ada baiknya kalian like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar bisa mendapatkan update video-video saya lainnya. Perlu diketahui bahwa AdSense adalah menjadi tujuan ataupun target dari para blogger ataupun para YouTuber ya, dimana kita berharap bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense melalui blog ataupun YouTube. Namun untuk bisa diterima AdSense itu tidaklah mudah ya, karena Google AdSense juga menerapkan beberapa aturan-aturan yang harus bisa kita penuhi. Kali ini saya akan sedikit membahas masalah kenapa sih blog kita ataupun website kita itu kok nggak diterima ataupun ditolak terus oleh AdSense. Nah, lalu apa aja sih alasannya blog kita kok nggak diterima oleh si AdSense? Dari beberapa pengalaman yang saya alami, yang kenapa blog kita tidak diterima ataupun sering ditolak oleh si AdSense, itu karena kita belum bisa memenuhi syarat yang ditentukan oleh AdSense sendiri. Ini blog saya ada alhamdulillah udah ada 4 blog yang udah diterima oleh AdSense. Nah, ini untuk penghasilan alhamdulillah ya, bisa untuk tambah-tambah untuk beli pulsa. Lalu apa aja sih yang perlu kita perhatikan agar blog kita itu diterima oleh AdSense? Dari pengalaman yang saya alami, bahwa agar kita bisa ataupun blog kita bisa diterima AdSense itu salah satu di antaranya blog kita itu harus sudah berumur minimal 1 bulan sih.
terus sudah mempunyai atau memiliki postingan, masalah jumlah postingannya berapa. Nah, nanti belum ada acuan yang baku ya, berapa postingan yang harus kita punya ataupun kita posting. Tapi ada juga yang bilang minimal 30 gitu. Tapi itu kan semua kan beda kasus juga. Terus yang selanjutnya itu trafficnya ya, traffic pada blog kita. Beberapa blogger mengatakan kalau kita mau ataupun blog kita mau diterima oleh AdSense itu minimal traffic blog kita per hari itu 300 view ya, 300 view. Tapi ini juga menurut saya nggak baku ya, karena blog saya punya blog itu berbahasa Inggris, itu viewnya dikit ya. Itu alhamdulillah diterima oleh si AdSense sendiri. Ini pengalaman pribadi saya ya, karena saya juga punya blog yang trafficnya sedikit tapi diterima, dan postingannya juga baru berapa, nggak banyak ya, sekitar antara 30-an. Cuma itu memang blog berbahasa Inggris. Itu juga nggak langsung diterima, ada ditolak dulu. Biasanya penolakan yang dikirim oleh si AdSense itu ada beberapa alasan. Salah satunya misalnya value konten ya. Value konten itu, kalau value konten itu artinya blog kita itu masih kontennya atau postingannya itu masih sedikit. Jadi kalau blog kalian belum diterima dengan alasan value konten ya, Anda banyakin bikin artikel ataupun bikin postingan tuh, lalu di share biar cepat mendapatkan traffic. Kalau kalian ataupun kita mengandalkan traffic organik sih mungkin masih agak berat ya. Kalau untuk blog-blog pemula, tidak ada salahnya bagi kalian yang sudah membuat blog untuk mencari traffic. Untuk pertama ya bisa di share dulu ke sosial media agar bisa kita terbaca, ada traffic sebelum kita mendaftarkan ke AdSense. Lalu yang kedua itu biasanya apa ya, kalau bahasa ininya itu kayak copyright ya. Itu ada istilahnya, kita ditolak karena postingan kita dianggap meniru postingan orang lain. Itu ada alasannya ditolak seperti itu. Jadi kalaupun kita mau meniru ataupun mengcopy paste artikel orang ataupun postingan orang, ya usahakan jangan sampai kita copy paste mentah-mentah 100% ya. Jadi kita ambil intisari dari beberapa postingan lalu kita olah jadi satu postingan baru. Itu untuk yang artikel ya, yang artikel mungkin tutorial ataupun yang lainnya tuh nanti dianggap kena konten tiruan ya, biasanya ya konten tiruan. Biasanya kalau bahasa ininya di emailnya gitu, konten tiruan. Lalu yang selanjutnya itu blog kita belum diterima itu karena masih dianggap dalam taraf building ya, masih dalam pembangunan ataupun pembuatan, jadi belum siap, masih dalam taraf building. Tuh.
saya juga udah banyak ya, AdSense saya juga blog saya juga ada yang ditolak dulu, jadi nggak langsung diterima. Setelah saya pelajari itu, baru kita benahi apa yang membuat blog kita ditolak. Salah satu diantaranya itu tadi low value konten, itu ya, kontennya sedikit, terus konten tiruan itu, terus ada juga yang taraf masih dalam dianggap masih membangun, jadi blognya belum siap. Nah, kalau kategori yang dianggap blog belum siap itu biasanya gini, blog kita itu ininya nggak ini ya, jadi ada beberapa link-link yang kalian pasang itu nggak ini, begitu diklik itu kosong. Jadi usahakan kalau misalnya kalian membuat blog lalu ada menu-menu seperti ini ya, ini anggap ini blog saya. Jadi kalau kalian pasang menu-menu seperti ini kayak indeks ya, ini begitu diklik harus ada isinya ya. Kalau diklik harus ada isinya, jangan sampai kosong. Nah ini kalau ada menu terus diklik nggak ada isinya, nanti dianggap dari si Google itu masih taraf pembangunan ataupun building, blog belum siap. Jadi gitu ya, usahakan kalau blog kalian tuh ataupun website kalian menggunakan banyak menu, itu harus ada isinya. Jadi begitu klik juga harus, yang diarahkan itu harus ada isinya, kemana kita mengarah, tujuannya itu harus ada. Jangan pas diklik kosong, nggak ada tujuannya, itu ya. Itu salah satu ininya, solusinya. Kemudian halaman ini ya, nah ini halaman kebijakan privasi disclaimer. Nah seperti ini juga saya juga belum mendapatkan informasi secara resmi sih, kenapa, apakah harus benar-benar dipasang blog kita itu harus dipasang ada privasi polisnya seperti ini. Tapi ini karena ya saya mengikuti juga beberapa blogger-blogger yang lainnya ataupun panduan yang saya pelajari sebelumnya, bahwa blog kita itu harus dipasang halaman privasi polis itu ya, terus disclaimer kan, itu. Jadi blog kita harus ada dipasang seperti itu, disclaimer, kebijakan privasi. Ini kalau bahasa ininya privasi polis ya, terus disclaimer, terus ada term and condition. Nah, itu harus ada dalam blog kalian tuh, harus ada ininya, harus ada halaman itu ya, harus diisi ataupun harus dipasang ada halaman seperti itu. Kemudian alasan blog kita ditolak, itu ya. Yang pertama tadi low value konten, itu harus kita harus perbanyak konten ataupun postingan. Terus konten turunan itu berarti konten kita ataupun postingan kita itu dianggap meniru postingan orang lain. Sebenarnya boleh meniru, tapi jangan 100%, dan harus ada memberikan nilai lebih ya. Kalau kita mau copy paste postingan orang ataupun ini orang, itu harus ada bisa memberikan nilai lebih pada postingan kita. Misalnya kita copy dari postingan orang itu nilainya 70,
90. Nah, kita harus menambahkan di blok kita itu harus ditambah ada nilai lebihnya jadi 80 ataupun 90 tuh 100, istilahnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu masalah template-nya. Oh ya, template itu juga template harus yang enak ya, yang rapih, enak dilihat dan enggak acak-acakan. Semua menu-menunya ini ada isinya, semua menunya kalau pas diklik itu ada isinya semua, jangan sampai pas diklik kosong. Jadi ada target ini, ada tujuannya ya. Setiap menu yang dipasang di blog kita itu kalau diklik ada tujuannya, kemana dia arahnya, jangan sampai kosong seperti ini ya. Ini ada isinya semua, kalau kita klik juga enggak kosong. Kemudian traffic ya, kalau traffic ya usahakan minimal ya 300 ya. Kalau kata orang 300, kita harus traffic kita minimal 300 lah ya, lebih banyak lebih bagus itu. Jadi dari pengalaman sebelumnya, dari tutorial ataupun ilmu-ilmu dari para master ya, seperti itu. Kemudian jumlah postingan minimal 30. Terus apalagi ya, untuk masalah yang lainnya nanti akan kita bahas ya, masalah seputar AdSense atau yang lainnya. Tapi yang jelas yang pembahasan kali ini yaitu alasan-alasan kenapa blog kita itu sering ditolak, belum diterima oleh AdSense. Jadi itu semua pernah saya alami ya. Low value content pernah blog saya ditolak karena low value content. Terus konten tiruan juga pernah kan. Terus nggak ada alasan juga pernah. Biasanya kalau yang blog baru kita daftar itu ya, itu terus ditolak, itu nggak ada keterangan low value content ataupun ada konten tiruan atau yang lainnya. Tapi biasanya emailnya itu blog Anda belum siap untuk memasang iklan. Nah itu yang agak susah dianalisa, tapi itu bisa kita pelajari dan kalian coba ikuti yang saya sampaikan tadi, dari jumlah postingan, jumlah traffic, jumlah tempatnya yang digunakan, link-linknya atau yang dipasang di blog itu harus ada isinya ataupun ada tujuannya. Kalau itu semua terpenuhi, mudah-mudahan blog kita itu akan mudah diterima oleh AdSense. Mengenai template ya, kalian bisa gunakan template apa aja ya, karena tidak ada aturan baku kita harus pakai template ini agar bisa diterima AdSense. Itu sih enggak, yang penting itu templatenya berisi link-link pada templatenya itu, pada blog kita itu harus bisa diklik ataupun ada target tujuan, nggak kosong dan bukan link mati itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like channel ini ya, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan pengetahuan ataupun ilmu-ilmu yang saya
saya bagikan, karena saya juga masih belajar. Berhubung saya juga punya pengalaman yang bisa saya bagikan, maka saya bagikan ke kalian, karena kita sama-sama mencari nafkah dan mencari sama-sama belajar di internet. Oke, semoga bermanfaat, dan ini perlu untuk sebagai semangat aja ya. Bisa kalian lihat blog saya ataupun penghasilan di AdSense saya ya hari kemarin, bulan ini. Nah, ini mudah-mudahan ini akan lancar-lancar saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.